Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang memiliki perasaan yang dalam padamu. Ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Oke, itu aja. Kita mulai. Kita cek dulu energi kamu ke seseorang yang memiliki perasaan yang dalam padamu. Energi seseorang energinya kita lagi mood pakai lampu biru. Enggak guys, aku tuh bener-bener gak mood. Gak tahu selama puasa ini tuh kayak berasa banget puasanya, berasa banget lemesnya, tapi lemesnya orang puasa gitu loh, bukan lemes orang sakit ya. Jadi kayaknya gimana gitu ya guys, terasa ada yang kurang di hidupku. Walaupun sebenarnya kalau nggak puasa juga aku makannya dikit sih. Ya mungkin itu gangguan dan godaan syaitan ya guys ya. Jadi lemes gitu. Oke, kita mulai cek energi kamu ke seseorang. Energinya kamu kayak cuek, agak-agak males sama orang ini. Dan ada rasa kepo, curious about him, her, dan ada rasa emosi juga, entah siapa yang emosi ya. Ada rasa capek, nggak tahu harus gimana, kalut, bingung, overthinking juga. Kayak ada rasa mau menyerah, pasrah, merasa berat hubungannya dijalanin. Dan ada yang kamu cari tahu tentang dia, mungkin kamu mau memvalidasi sesuatu. Sekarang kita cek energi seseorang. Seseorang ini mungkin merasa komunikasinya nggak baik sama kamu, jadi ingin memperbaiki atau ingin maju gitu loh. Dan ada rasa happy deket sama kamu, ada rasa sedih, galau karena sudah merasa ada ikatan. Ada yang mempertimbangkan hubungannya dan suka memantau kamu dari kejauhan, dan ya itu sih, dibawa enjoy aja, santai sama dia. Seseorang yang memiliki perasaan yang dalam sama kamu. Kemarin tuh ada yang komen katanya jangan terlalu cepet kak ngomongnya. Kamu nggak tahu di sini tuh banyak tahu yang cepetin speed pas lagi dengerin video aku. Terus suka pada komen dicepetin nontoninnya. Karena aku terlalu lama mungkin ya ngoceh-ngocehnya. Jadi aku bingung nih kalau ngikutin netizen, cepet-cepet atau lambat. Mendingan kalian bikin channel sendiri aja deh. Stres banget. Berbagai macam kepala di sini, jadi bingung mau ngikutin yang mana ya kan. Sudah, aku tetap menjadi diri sendiri. Kalian jangan berusaha untuk meracuni aku dengan keinginan kalian yang tidak jelas itu. Oke, seseorang yang memiliki perasaan yang dalam. Ini seseorang yang ada konflik sama kamu. Dia sangat logik, sangat mengutamakan realistis daripada perasaan. Religius dan social butterfly mungkin. Tapi orangnya tuh masih mengutamakan adat istiadat. Orangnya suka berkompetisi. Ada perbedaan agama bisa juga sih, perbedaan keyakinan. Dan ada keraguan juga. Orangnya sabar, rajin. Mungkin ada masalah yang gantung sama kamu. Orangnya gampang stres. Ini menjauh sama kamu. Ini bisa jadi hubungannya ada yang belum terlalu lama juga. Dan dia tuh selalu curious dan bertanya-tanya tentang kamu. Orangnya agak-agak polos. Mungkin akhir-akhir ini bermasalah bisa juga. Atau dia pengen ada sesuatu new beginning sama kamu. Ini ada salah satu kalian yang membatasi sih. Dia masih suka terbayang tentang kamu. Seseorang yang bertanggung jawab, udah cukup sukses, disiplin, dan banyak banyak berkat atau blessing. Jadi kayak apa ya istilahnya ya,
ya mungkin udah cukup mapan gitu ya. Tapi dia kayak bingung nih mau lanjut atau enggak sama kamu. Udah menjauh sih aku liatnya. Dia seseorang yang tidak bisa apa ya, kayak seseorang yang belum bisa melepaskan kamu sih. Agak-agak cuek orangnya, agak-agak cuek tapi suka caper sih. Baperan nih orangnya, baperan, sensitif. Kalau aku lihat sih effortnya nggak terlalu banyak sih. Dia suka cari-cari perhatian kamu gitu loh. Dia kayak mau menjauh tapi masih suka flashback, ingat-ingat pernah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian dan itu bikin kalian tiba-tiba jadi menjauh. Dia suka ini ya, tebar pesona kali ke kamu nih. So cantik, dia so ganteng. Ada keinginan mau menyerah sama hubungan ini. Sekalipun sebenarnya dia oke-oke aja sih, kayak ya masalah besar atau kecil dia masih bisa dia bawa enjoy. Ya. Seorang yang merasa memiliki perasaan yang dalam sama kamu. Orangnya agak misterius. Ada aja gitu kayak kamu ngerasa pasti ada sesuatu yang dia tutupin nih dari aku gitu. Dia suka kayak diam-diam kangen. Diam-diam kangen. Kadang dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba hadir. Tiada angin, tiada hujan. Dia agak-agak cuek sih, kayak gak peduli. Dia nunjukin diri tuh kayak gak peduli sama kamu ya. Dan sekalipun kalian dekat gitu ya, bisa dibilang dekat, tapi mungkin gak terlalu banyak bicara kamu sama dia. Dia tuh selalu pengen menang sendiri, egois. Kayak kadang kamu berharap perhatian dari dia tapi dia cuek aja. Hubungannya juga gitu sih, nggak banyak yang berubah. Ya mungkin emang dia nggak effort, apa yang akan berubah. Ada rasa sakit hati, sedih, galau. Ya kalau dia sensitif seperti aku yang tadi bilang, harusnya dia gampang sakit hati ya. Seseorang memiliki perasaan yang dalam padamu. Dia mungkin punya option lain ya selain kamu. Beberapa ada yang mungkin di dunia hukum bisa juga. Dia seseorang yang merasa ada peluang, kesempatan buat dekat sama kamu. Karirnya mungkin bagus, dia terbuka ke kamu. Nah tadi aku bilang sensitif kan, tuh ada lagi tuh sensitivity. Karena sensitifnya itu kadang dia agak-agak cuek, nunjukin kalau dia marah atau gak suka. Dan pernah ada di momen dia harus mengambil sebuah keputusan di dalam hubungan ini. Dia tuh senang ngobrol, mungkin komunikatif, pintar komunikasi, suka jadi speaker, pembicara, atau suka nasehatin orang lain. Ya mungkin cerdas atau banyak wawasan luas gitu. Punya life purpose mungkin. Ada yang memang orangnya baik, suka menolong. Sangat protektif, melindungi, menjaga, mungkin maskulin ya itu ya. Suportif, kayak kalian suka saling support, mendukung satu sama lain. Dia masih suka kebebasan atau ya nggak suka dalam suatu ikatan. Suka musik, suka dengerin musik, atau suka posting musik-musik, lagu-lagu. Atau dia suka posting-posting musik kalau itu tuh cara dia komunikasi ke kamu mungkin. Mengeluarkan isi hatinya. Beberapa tubuhnya profesional, ada yang suka workout, olahraga, exercise. Mungkin beberapa intuisinya bagus. Seseorang memiliki perasaan yang dalam padamu. Cepet banget ya, bentar lagi lebaran. Cie, lebaran gak tuh? Emang kenapa kalau ngomongin lebaran?
Pasti kalian bilang, random banget tiba-tiba lebaran. Kenapa? Suka-suka aku lah. Seseorang memiliki perasaan yang dalam sama kamu. Ini seseorang kayak udah pusing banget sama masalah di hubungan kalian juga. Seseorang yang bingung harus bagaimana sama hubungan ini, mau ambil keputusan apa. Kayak orang banyak kebingungan. Dia tipe yang to the point, speak up, pekerja keras juga mungkin. Ada keinginan bertemu kalau kangen nih. Orangnya selalu berjuang mendapatkan apa yang dia inginkan. Agak menutup diri kalau lagi stres juga, overthinking, dia kayak agak-agak menutup diri. Orangnya tegas, agak-agak memberi batasan. Agak-agak sombong ya. Dan mungkin hubungannya kayak FWB, HTS, bukan hubungan positif gitu loh. Pokoknya hubungannya gak jelas deh. Dan suka ada perbedaan pendapat sama kamu nih. Ada seseorang yang terluka di sini loh. Seseorang memiliki perasaan yang dalam padamu. Terluka karena cinta. Apalagi selain cinta. Cinta terus. Dan seseorang ini tahu cara bersyukur. Banyak diamnya sih orangnya. Mungkin orangnya agak-agak apatis, kayak tega aja gitu ngelakuin apapun, egois mungkin. Dan bisa dibilang nih hubungan yang kayak buang-buang waktu. Ada yang berawal dari hubungan pertemanan. Dan apa lagi? Orangnya berkarisma mungkin. Ada yang baik, bijak. Dari awal tuh kayak dia pengen tahu tentang kamu. Ini bisa jadi sih lebih dari satu orang ya. Tapi yang satunya lagi biasa aja sih. Cantik, baik. Ini kayaknya positif deh orangnya ya. Siapakah dia? Dia tadi tuh kayak bijak, cakep gitu ya, baik. Tapi ada yang gak tegaan juga nih, apatis tadinya. Makanya mungkin ada lebih dari satu orang. Ini seseorang yang udah kamu kenal cukup lama nih. Apa sih, kayak dari masa lalu. Seseorang yang pernah punya perjanjian atau apa sama kamu. Perjanjian sehidup semati. Cie. Padahal kalau salah satunya meninggal juga bodo amat deh. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, tapi besoknya cari yang baru. Dia seseorang yang menyenangkan, selalu terlihat happy, cheerful. Orangnya rendah hati. Dan orangnya tuh maskulin ya, tadi aku bilang. Jadi dia tuh selalu mengontrol, merasa punya power. Dan punya pride. Makanya tadi aku bilang egois, ego. Seorang yang antusias dan optimis. Ada beberapa mereka yang single sih. Kata-katanya baik, perlakuannya baik. Seseorang yang cukup perfeksionis. Perfeksionis tuh apa? Sempurna. Seseorang memiliki perasaan yang dalam padamu. Seseorang ada yang tubuhnya gemuk ya, penyabar dia nih, hidupnya tuh udah kayak terpenuhi apa aja. Dan apa ya, dia tuh suka punya pandangan yang beda dari orang lain. Orangnya jujur sih, kayaknya gak suka diatur ya. Dia menganut paham liberal, kebebasan, suka kebebasan. Tapi orangnya tuh nggak bisa kesepian, dia harus penuh cinta.
nggak nggak bisa single, nggak bisa jomblo ya. Tulus, penuh kejujuran, dia sangat mengedepankan apa itu trust. Ya sih, memang dia punya pilihan lain. Berharap sama kamu, dan tipenya santai, fleksibel orangnya. Dan dari tadi aku mau bilang, orangnya itu kayak spiritual ya. Dia sangat memikirkan kesehatan dan mental. Orangnya suka kedamaian, gak suka keributan. Kita cari tahu apa sih temanya. Kenapa dia memiliki perasaan yang dalam padamu? Suka-suka dia lah, mau dalam mau enggak, mau dalam mau luar. Gak gitu dong ya. Canda mulu nih. Padahal udah gak ada tenaga nih guys. Lemes pisan. Sosok ngomong orang Sunda, padahal mah bukan orang Sunda dah aku mah. Tapi sekitar aku banyak orang Sunda tau. Oke. Kenapa? Why do they have heavy feelings towards you? Karena pada saat baru pertama kenal itu kayak ada chemistry yang berbeda yang dia rasakan. Dan itu kayak kepo banget pas baru-baru kenal sama kamu. Apalagi kalau kamunya cuek, jadi makin kepo dia. Dia melihat kamu juga dari sisi kemapanan kamu udah sukses atau belum, kayak gitu. Dan perasaannya itu muncul karena dia sudah banyak pertimbangan juga di sini. Ada yang dia harapkan juga sih dari kamu nih. Dia kan orangnya tuh tegas ya. Jadi kalau udah maunya tuh maunya. Kalau dia suka sama kamu ya udah, maunya kamu aja gitu. Nggak mau sama aku. Aku kayak penggoda ya. Dan sempet-sempetnya ya menggoda, padahal orangnya nggak ada. Nggak mau sama aku. Nah di sini kamu tuh suka bikin dia galau. Semakin perasaannya dalam, semakin galau. Semakin galau, semakin dalam. Ya karena perasaannya dalam, makanya suka galau. Suka galauin kamu. Perasaannya dalam karena mungkin ngerasa udah banyak invest ke kamu. Banyak berkorban, investasi, effort, ya. Dan ini kan hubungannya kayak nggak positif ya, kayak HTS, FWB atau apalah. Biasanya hubungan-hubungan gitu justru perasaannya itu dalam, deep connection, deep feelings. Justru hubungan-hubungan normal malah perasaannya biasa aja. Ini malah perasaannya dalam. Semakin toxic, semakin dalam, semakin toxic. Banyak ini juga sih yang dia keluarkan nih dari segi materi, entah nih apa, saling pinjam uang atau apa di sini. Pokoknya ada yang menyangkut materi sih. Apa ya? Dia nggak bisa lupain kamu gitu aja sih dari bayang-bayangnya dia ini. Sebenarnya dia menyerah juga kayak berat ya. Tapi gimana? Aku harus menyerah. Kita cek perasaannya ya. Aku kira aku tuh udah lama ya ngoceh-ngoceh. Atau masih 10 menit lagi. Padahal ini tuh aku udah lama-lamain loh ngomongnya. Speed aku tuh lama gitu. Kan gak semangat ya puasa. Jadi ini gak bisa cepet ngomongnya. Oke. Perasaannya kepo, ada rasa pengen tahu tentang kamu. Dia juga suka ngomongin kamu ke orang-orang sekitarnya dia. Misalnya kamu posting sesuatu, misalnya kamu lakuin sesuatu ke dia. Suka ngecek sosial media kamu juga. Perasaannya kayak ada yang mau dia lakukan, tapi dia masih mikir-mikir aja terus lu habis sampai lebaran. Emosi, padahal nggak boleh emosi, kan puasa ya kan, nggak boleh nih, dia dosa nih guys, orang puasa dibikin emosi. Perasaannya happy, senang,
Kayak apa ya, bingung nih, ada bayangan-bayangan keluarga. Apa ada keluarga yang gak setuju, atau kalian pernah berkeluarga, atau dia menganggap kamu seperti keluarga sendiri, atau dia ngerasa kamu tuh bisa dijadikan partner, suami atau istri di masa depan. Dan perasaannya suka galauin kamu, walaupun ini kayak sebenarnya sesuatu masa lalu sih ya. Karena suka galauin kamu juga, jadi setiap ada yang cari perhatian dia cuek, karena galaunya ke kamu. Dan ada hambatan besar di tengah-tengah hubungan kalian. Mungkin ada pihak lain di hubungan ini. Dan dia suka mantau kamu dari kejauhan, tapi just mantau ya, no action. Semalam itu aku ada klien aku bilang gini, video kakak tuh suka itu tahu, relate banget sama aku. Oh, kenapa? Cinta segitiga. Terus dia ketawa, iya, kok tahu sih? Iya, aku mah pasti intuisinya tahu lah, nggak bisa nutup-nutupin pasti dari aku. Terus kemarin ada lagi yang apalah gitu, tapi aku udah feeling ini pasti cinta segitiga nih, klien aku kan via chat. Di tengah-tengah dia baru cerita, iya gimana mau serius orang kayak kita sama-sama punya keluarga tuh kan. Maksud aku tuh kalau ada sesuatu tuh jujur aja, bilang di awal, aku juga nggak bakal judge, ya nggak? Oke, kita cari tahu kenapa dia punya perasaan yang dalam sama kamu. Ini mungkin seperti karakter atau apa ya, mungkin ada yang dia suka dari kamu. Oh, tadi kan kita udah cari tahu kenapanya, apa yang membuat dia memiliki perasaan yang dalam ke kamu. Aku tuh mau bikin 2 video, tapi kayaknya aku nggak sempet deh, karena aku mau masak, mau apa ya, mau jogging, tapi kayaknya nggak ada tenaga deh kalau jogging. Oke. Yang bikin dia perasaannya dalam adalah kamu seseorang yang punya passion, punya hasrat lah dalam hidupnya. Seseorang yang kayak dia selalu pengen tahu tentang kamu ketika lagi menjauh sama kamu. Ada yang merasa kamu itu membuat dia berkembang, dan kamu juga hidupnya banyak perkembangan, kreatif, berkembang deh pokoknya kamu nih hidupnya, nggak gitu-gitu aja, ada aja gitu gebrakannya. Dan seseorang yang bikin dia menyesal, entah apalah, menyesal apa. Mungkin dia pernah ada masalah, hopeless, tapi kamu ada di samping dia, kasih support gitu ya. Dan di sini juga dia suka sama kamu tuh yang selalu optimis. Kamu juga mungkin gak ngekang dia, kasih dia kebebasan. Selalu ada hal tentang kamu yang bikin dia mencari tahu, bikin dia kepo. Kamu tuh orangnya juga bijak, intuitif, ya udah cukup sukses lah, banyak pencapaian. Dan kamu sama dia tuh kayak seorang teamwork ya, kalau lagi bareng, partner kan ceritanya. Dan seseorang yang cukup pemberani, orangnya tuh kayak suka berpetualang, gak bosen deh gitu kalau deket sama kamu. Orangnya tuh mau berusaha, effort. Mungkin kalian pernah temenan kan awalnya ya, nah itu. Jadi kayak mungkin dia nganggap kamu tuh kayak all in one, bisa jadi pasangan, bisa jadi teman, sahabat, tempat cerita, bisa jadi bank, tempat pinjam uang, bisa jadi apa lagi, rumah dinas sosial kalau minta bantuan. Terus bisa jadi ini juga, rumah gitu kan, kamu sebagai mamanya, dia sebagai anaknya, bayi besar. Nah, yang bikin perasaan ke kamu ya dia rasa cocoknya sama kamu, sama yang lain mungkin gak begitu cocok sih.
kayak kamu melengkapi part-part di dalam hidupnya tuh yang kosong. Ada hal misalnya dia tuh nggak bisa membaca, contoh ya, tapi kamu bisa membaca, nah itu kan melengkapi tuh. Nah banyak hal yang kamu kuasai, kamu punya bakat, keahlian atau bidang apa yang dia tuh miss atau kagum sama kamu, dan kamu juga penuh kesabaran, dan kamu seseorang yang bikin dia jadi berselingkuh. Nggak tahu, soalnya di sini ada cinta segitiga, aku bingung maksudnya apa tuh. Ya mungkin gitulah buat yang cinta segitiga ya. Dan banyak juga dari kalian yang bikin dia tuh jadi kayak berani untuk lebih maju atau lebih berkembang. Alah, tetap aja ya di ghosting. Tapi apa yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dengan seseorang yang memiliki perasaan yang dalam padamu? Yang terjadi adalah apa ya, ini kartunya tentang happiness tapi gambarnya sedih. Yang terjadi ada seseorang yang menunggu-nunggu chat mungkin nih, mungkin gak ada kontak, jadi ada yang nungguin seseorang ngechat, komunikasi. Ada seseorang yang suka berdoa, memanifestasi, dan ada seseorang yang lebih fokus sama karir aja sih daripada relationship sebenarnya. Ada seseorang yang berharap ada sesuatu yang baik dari komunikasi ke depannya. Ada yang agak gampang hindar tapi berusaha untuk happy aja, enjoy. Berusaha untuk tegas, meyakinkan hati, memantapkan hati, mungkin ada yang mau dilakukan. Dan ada yang kayak mencari perhatian. Ada yang pengen lebih positif, berubah lebih positif. Wow. Ada yang masih membayang-bayangkan seseorang. Ada yang ini sih kayak mantap banget pengen komunikasi nih. Dan di sini ada yang ini ada seseorang yang masih punya perasaan, tapi aku nggak tahu punya perasaannya kamu atau dia punya perasaan ke seseorang. Harusnya ke kamu sih, kan ini kan yang terjadi dalam waktu dekat antara kamu dan dia, ya kan? Berarti ada seseorang, seandainya masih punya perasaan, nah orang ini tuh bakalan menawarkan perasaannya atau mau mendekat, tapi bisa kamu atau dia sih. Jadi yang baik-baik diafirmasi saja seandainya kalian masih berharap ke orang tersebut ya. Oke, itu saja, aku mau masak-masak sedikit untuk berbuka puasa ya. Sudah, itu aja. See you on the next video ya. Zodiak seseorang yang memiliki perasaan yang dalam padamu. Oke, aduh, sumpah deh. Zodiak Scorpio, Virgo, Cancer, Aquarius, Taurus, Capricorn, Gemini, Leo. Inisial huruf seseorang. Ini kalau aku turutin aku bakal bikin video nih, lemes. Tapi kalau kemarin itu nggak bikin video karena waktunya nggak tepat guys. I always have client when I want to make some videos, sadly and badly. Ada huruf G, B, S, R, T, F, W, Z, Q, A, M, dan E. Oke, itu aja gengs. See you on the next video. Don't forget to stay positive with your heart and soul, and don't miss me.